bao ngày vui đại thắng, thời khắc đây là chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa tháng chiến đã thành công. Ya, baru-baru ini Indonesia bikin geger publik Vietnam. Pasalnya timnas Belanda mengajak Indonesia untuk uji coba bersama timnas senior mereka. Ya, hal ini pun jelas membuat Vietnam keheran-heranan kok timnas Belanda mau bermain dengan Indonesia, ujar Vietnam. Padahal jika melihat ranking timnas Indonesia saat ini berada di ranking 133 dunia. Sementara timnas Belanda berada di ranking 7 dunia. Menurut fans Vietnam, seharusnya timnas Belanda mencari lawan yang sepadan. Minimal ranking lawannya masuk 100 besar dunia. Hal ini pun membuat Vietnam keheranan dengan keputusan Federasi Belanda. Ya, seperti kita tahu, Ketua PSSI Erick Thohir bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia di kantor Kementerian BUMN RI, Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus kemarin. Ya, Erick Thohir yang juga Menteri BUMN membahas banyak penjajakan, termasuk uji coba timnas Indonesia melawan timnas Belanda senior. Selain itu, Erick Thohir juga ingin menggelar kerjasama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda. Pagi tadi, bertemu Dubes Belanda untuk Indonesia, Mr. Lambert Grins. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan KNPB, Imbuh Erick Thohir. Ya, soal peluang uji coba timnas Indonesia kontra Belanda bakal digodok untuk seluruh level usia, termasuk timnas putri. Timnas Indonesia dan Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria dan wanita, jelas Erick Thohir. Ya, meski rencana ini tidak disukai oleh Vietnam, mungkin Vietnam tidak tahu bahwa timnas Indonesia dan timnas Belanda adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kedua tim ini sudah diberi julukan oleh fans Indonesia sebagai timnas pusat dan timnas cabang. Hello Indonesia, my name is Ian Mars. My name is Ref Vandenberg. My name is Noel Hyde. My name is Difaden. Cheers and good luck. Ya, alasan itu karena kedekatan antara Indonesia dengan Belanda semakin lengket, menyusul banyaknya pemain keturunan kelahiran Belanda yang membela timnas Indonesia. Sejak Erick Thohir menjadi ketua PSSI pada Februari 2023, timnas Indonesia telah menaturalisasi 10 pemain asal Belanda. Kesepuluhannya adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Jai Ijes, Nathan Jo Aon, hingga yang terakhir Jens Schreven. Amazing atmosphere at the Galawa Bung Tomo Stadium. I'm very happy with my first goal for the Indonesian team. I keep watching as this tournament. Ya, maka tak heran dengan banyaknya keturunan Belanda Indonesia. Pihak FIFA pun sampai menyebut timnas Hindia Belanda telah bangkit kembali. Kemudian pemain Vietnam pun sampai menyebut kami melawan Indonesia atau timnas Belanda. Baru-baru ini, pihak Cina pun yang menjadi lawan Indonesia di grup C nanti sampai geleng-geleng kepala hingga menyebut kami akan melawan Belanda versi Asia. Ya, julukan-julukan dari pihak lawan pun selalu terlontar dari mulut mereka. Namun meski begitu, ini adalah masa kejayaan timnas Indonesia. Dengan hadirnya para pemain keturunan, timnas Indonesia sekarang menjadi tim kuat di ASEAN dan disegani di babak kualifikasi Piala Dunia saat ini. Sintayong datangkan pelatih khusus striker untuk menatap grup C. Ya, menatap laga kualifikasi Piala Dunia, Sintayong benar-benar sangat detail bagaimana caranya agar dirinya bisa membawa sejarah untuk Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti kita tahu, masalah finishing menjadi PR besar di timnas Indonesia. Sekarang pertahanan timnas Indonesia sudah kuat di bawah komando pemain Serie A Italia Jai Ijes. Kemudian, kekuatan di lini tengah sudah hampir sempurna di bawah komando pemain Eredivisie Tom Haye. Namun di lini depan, PR besarnya masih tumpul hingga saat ini. Maka tak heran, Sintayong kini menuju khusus pelatih striker. Dilansir dari Sport Chosun, media Korea Selatan, mantan pelatih Suwon Samsung, Coach Yeom Ki-hun, 41 tahun, kabarnya menerima tawaran dari Sintayong untuk menjadi pelatih striker untuk timnas senior Indonesia. Ya, Coach Yeom berencana berangkat ke Indonesia bersama Coach Sintayong pada pertengahan bulan ini untuk memulai persiapan kualifikasi ronde ketiga. Ya, semoga saja dengan datangnya pelatih khusus striker, para penyerang Indonesia bisa tampil gacor di pertahanan lawan. 제가 인터뷰를 하면서 항상 얘기를
저는 은퇴 후에 수원에 Seperti kita tahu, Indonesia berpeluang besar mencetak sejarah untuk bisa masuk Piala Dunia 2026. Ya ibarat tinggal satu langkah lagi, jika Indonesia bisa mengunci posisi 1 atau 2, otomatis Indonesia akan menggemparkan dunia. Jelas peran PSSI, Sintayong, dan para pemain keturunan dianggap sangat krusial atas keberhasilan Indonesia lolos ke ronde ketiga. Nah, kita tahu, Pak Erik pernah berkata ada penambahan pemain diaspora lagi untuk bisa bersaing di grup C. Penambahan pemain itu bahkan sudah diungkapkan Sumarji kepada awak media. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya, semuanya berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Ya, dengan ini, nama-nama pemain diaspora itu sudah masuk list PSSI dan sedang diperjuangkan. Ya, bila kita merujuk soal melobi pemain keturunan, tentu sangatlah oke. Kinerja PSSI di bawah Erick Thohir cukup mengagumkan. Erick Thohir dengan segudang pengalamannya sebagai mantan bos Inter Milan, mempunyai jejaring perkenalan yang luas di level internasional. Tentu ini menjadi kelebihan ketum PSSI kita ini ketika mencakup satset memproses pemain diaspora. Ya, di balik kelebihan kinerja Erick Thohir ini dalam soal melobi, ternyata jadi perhatian Federasi Timnas China. Apalagi soal melobi pemain keturunan agar yakin mau membela Indonesia. Ya, mencari pemain keturunan atau menaturalisasi pemain sepak bola menjadi hal lumrah di semua negara, termasuk Timnas China sendiri. Namun tahukah kamu, China adalah negara terbesar kedua setelah India dengan populasi penduduk sebanyak 1 miliar lebih. Namun menariknya, China juga tak mampu mencetak 12 pemain sepak bola yang hebat. Bahkan skuad timnasnya tak mampu berprestasi di kancah Asia. Ya, dengan alasan ini, maka timnas China pun mencoba menggunakan jalan instan dengan terus-terusan menaturalisasi pemain asing yang bermain di liga lokal mereka. Berbeda dengan Indonesia yang menaturalisasi pemain keturunan berdarah Indonesia. Namun beruntung, di negara China tersebut tidak ada yang teriak-teriak lokal pride. Ya, namun Federasi China ditimpa sedikit masalah soal merayu pemain naturalisasi, di mana pemain tersebut meminta bayaran lebih jika ingin mereka bermain untuk timnas China. Ya, hal inilah yang membuat Federasi China iri dengan Indonesia. Mereka terheran-heran dengan pemain keturunan Eropa yang mau membela Indonesia tanpa embel-embel uang. Bahkan Erick Thohir menyebut mereka pemain keturunan Indonesia yang datang ke Indonesia menggunakan uang pribadi mereka. Ya, kasarnya, PSSI cuma ngomong doang tanpa keluar uang sepeser pun. Ya, namun begitu, ternyata kejadian ini menarik perhatian bagi China. Mereka kepo dengan cara Indonesia meyakinkan para pemain diaspora untuk mau membela Garuda. Padahal jika dilihat secara seksama, karir mereka terutama yang masih muda, masih sangat menjanjikan untuk berpeluang membela timnas di negara tempat lahirnya.